Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan menyambung pembahasan kita terkait dengan fadilatus sujud, di mana pertemuan kita pada minggu yang lalu membahas terkait dengan bagaimana cara melakukan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Insyaallah kita akan lanjutkan fadilah terkait dengan sujud ini menurut hadis-hadis Nabi dan juga perkataan para ulama. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah, laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah itu Rabi'ah. Kata Rabi'ah ke Rasulullah, "Ud'ullaha an yaj'alani min ahli syafa'atik." Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya aku bisa menjadi orang yang mendapat syafaatmu di hari kiamat. Minta doa ke Nabi. Wa ayyarzuqani murafaqataka fil jannah. Dan doakan pula ya Rasulullah supaya nanti di dalam surga aku bisa menemani dirimu. Itu doa Rabi'ah. Beliau minta ke Rasulullah dua hal. Satu, berdoa kepada Allah agar beliau menjadi bagian orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Yang kedua, beliau memohon kepada Rasulullah agar kemudian nanti ketika masuk surga dapat bertemu dan menemani Rasulullah seperti beliau menemani Rasulullah di kota Madinah. Itu doanya. Apa jawaban Nabi terkait dengan permintaan Rabi'ah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, a'inni bi kathratis sujud. Wahai Rabi'ah, kalau kamu ingin dapat syafaat dariku dan kamu juga ingin dapat menemani diriku nanti di dalam surga, tolong aku hai Rabi'ah dengan cara memperbanyak sujud. Itu aja syaratnya dikasih Nabi. Gak banyak permintaan Nabi, cuma satu saja. Satu permintaan, satu tata cara, satu kewajiban, tapi bisa mendapatkan dua keuntungan. Perbanyak sujud saja, maka keuntungan dapat syafaat Nabi dijamin oleh Rasulullah. Yang kedua, dijamin pula dapat menemani Nabi nanti di hari kiamat
di dalam surga. Ya tapi tentu harus memastikan diri menjadi penduduk surga. Ya kalau sudah dapat syafaat, insya Allah masuk surga. Nah, jadi perbanyak sujud. Nah, sujud sudah kita gambarkan pada pertemuan sebelumnya, itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis yang kita beri gambaran kemarin. Gak perlu ditambah lagi, yang 4 ini saja kalau kita amalkan insya Allah sudah banyak sujud kita. Sujud yang paling utama dari yang 4 itu adalah sujud sholat. Sujud yang menjadi rukun sholat, itu sujud yang terbaik. Sujud ini mustahil dapat dilakukan kalau tidak sholat. Ya kalau sholat kita cuma wajib-wajib saja, berarti kan cuma 17 rakaat kita melakukan sholat. 17 rakaat itu kan dikali 2, karena setiap rakaat ada 2 sujud, berarti 34 sujud sehari semalam. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Berarti sujudnya berapa? 600 sujud. Kira-kira yang lebih cepat dapat ketemu Nabi sama syafaat Nabi siapa? Imam Ahmad apa kita? Imam Ahmad yang 300 atau kita yang cuma 17 rakaat? Itu kan hitung-hitungan kasarnya kan begitu. Kalau kita sudah bisa menghitung secara kasar seperti itu, kasar sajalah hitungan kita, insya Allah kita jadi tahu menempatkan diri kita di mana posisinya. Sehingga kemudian nggak terlalu banyak minta yang aneh-aneh ke Allah. Ada sebuah adab dari para nabi dan rasul, yaitu malu minta ke Allah. Itu malu. Itu adab tuh. Bukan berarti minta ke Allah itu tidak boleh. Mau minta apa saja ke Allah boleh. Minta garam pun boleh. Minta garam, minta rumah, minta mobil, minta kerikil, minta tanah, apa aja minta boleh sama Allah. Tapi para ulama itu punya adab dengan Allah. Enggak semua yang mereka inginkan itu mereka minta ke Allah. Pertimbangan mereka meminta kepada Allah adalah pertimbangan, saya layak enggak kalau dikasih sama Allah. Ini ilmunya Nabi Ayub. Ilmu siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakitnya menahun, gak pernah minta disembuhkan. Setelah sudah sekian lama, dalam satu riwayat ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada bahkan riwayat yang menyebutkan 18 tahun Nabi Ayub sakit. Gak pernah sekalipun minta sembuh sama Allah. Kita baru sakit perut. Itu pun bukan gara-gara gak makan, gara-gara kebanyakan makan. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Padahal gara-gara kita sendiri itu kebanyakan makan. Nabi Ayub bertahun-tahun sakit tidak pernah minta sembuh. Kapan beliau minta sembuh? Satu kali, ketika merasa godaan dari setan sudah sangat berat, baru minta sembuh. Bukan karena pengen sembuh, karena khawatir iblis dan setan itu bisa melemahkan istiqomah beliau selama ini yang sudah kuat. Itu aja tujuannya, nggak lain. Makanya ada adab di kalangan para ulama, tidak meminta kepada Allah kecuali merasa pantas untuk meminta. Kalau sakit, mereka bukan meminta, ikhlas. Ini dikasih sakit sama Allah. Ya Allah, ini takdir darimu, mesti sakit ini baik karena datangnya darimu. Aku terima dengan ikhlas ya Allah. Alhamdulillah. Dan ini ilmunya tingkat tinggi, sudah kalimat ihsan, muhsin. Orang yang sudah tidak lagi punya kepentingan terhadap dunia. Ini orang-orang yang muhsin seperti ini, yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang ihsan itu. Tapi mungkin kita masih jauh dari level itu. Terkadang masih mengeluh. Pergi ke masjid karena tidak ada motor, tidak ada kendaraan, mulai tidak datang. Kaki
sedikit sakit udah mulai absen dari masjid. Contoh. Berarti kan jarak kita dari posisi ini kan masih terlalu jauh sekali. Berapa banyak di antara kita dipanggil oleh atasan, dipanggil oleh bos, dipanggil oleh pemimpin, dipanggil oleh penguasa, cepat sekali datang. Hari ini kalau di antara kita dipanggil oleh camat, dipanggil oleh bupati, dipanggil oleh gubernur, atau bahkan oleh presiden, siap, cepat-cepat datang. Padahal presiden nggak bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Oh, dia sendiri aja bermasalah, belum tentu dia bisa masuk. Betul nggak Pak? Presiden saja belum bisa masuk surga, belum tentu, bahkan bisa lebih cepat masuk neraka daripada ke surga. Karena pemimpin jihadnya bukan di sholat, tapi bersikap adil kepada rakyatnya. Betul tidak? Tapi kita kalau ketemu presiden cepat, tapi panggilan Allah itu yang muazin sampai serak itu manggilnya hayya 'alas shalah tiap hari 5 kali. Yang datang itu aja. Sampai ada satu pola di kota Madinah, Nabi SAW itu Pak, setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi bukan langsung zikir. Bangkit, beliau putar badannya ke arah jamaah. Beliau lihat dari kanan sampai ke kiri. Ini si Anu datang. Ditanya, yang si ini datang, hadir ya Rasulullah. Yang ini datang, hadir ya Rasulullah. Di absen nama Nabi itu dulu setelah sholat. Di absen Pak. Apa mau kita sepakat kita mau absen juga? Bagaimana ketua DKM? Apa seperlu setiap sholat kita absen nih? Nabi dulu absen nih. Oh, si Anu nggak datang, kenapa? Sakit, jadi cepat kita ngunjungin, kan begitu? Si Anu nggak datang, kenapa? Karena lagi di jalan kena macet. Nah, kita jadi tahu sebabnya. Si Anu nggak datang, kenapa? Lagi nonton bola, sama-sama kita jemput. Kalau perlu bola-bola, TV-nya kita bawa. Tapi TV-nya kita matikan, orangnya kita masukkan masjid. Apa perlu kita absen sebelum? Nabi dulu pakai absen Pak. Di absen nama Nabi. Jadi begitu sholat langsung absen. Maksud saya, surga itu tidak bisa dimasukkan sendiri. Kalau Bapak rajin sholat lalu nggak mikir orang lain sholat, nggak masuk Bapak surga. Jangan pikir, oh saya udah setiap hari sholat di masjid, udah mantap lah sholat saya. Nggak diterima, belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena surga tidak bisa dimasuki sendiri. Mana dalilnya? Dalil syafaat. Nabi bisa ngasih syafaat ke kita, ayah bisa ngasih syafaat ke anak, anak bisa ngasih syafaat ke ayah, saudara muslim bisa ngasih syafaat ke saudara muslim. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika ditanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya kita masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Anta ma'an man ahab. Engkau sama orang yang engkau cintai. Sukanya sama siapa nih? Sama yang suka koplo. Masa sama yang koplo tuh nanti berdiri pada acara main koplo-koplo itu. Yang suka joget-joget koplo berdiri dah sama yang joget-joget koplo itu. Nanti di padang mahsyar. Sama siapa sukanya? Oh, saya sukanya sama para asatidz, orang yang hadir di majelis ilmu. Insya Allah berseri wajahnya nanti ketika berdiri di padang mahsyar. Berseri Pak. Ya, luar biasa. Saya sampai kadang-kadang kalau teringat pada mahsyar itu teringat salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Orang yang pernah dikirim oleh Rasulullah ke Yaman untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman. Lalu ditanya kepada Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah, kalau kau dah sampai di Yaman, dengan apa kamu putuskan urusan? Kata Mu'az, ya Rasulullah, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Lalu kata Nabi, fa illam tajib, kalau kamu tidak mendapatinya di dalam Al-Quran, jawab Mu'ad bin Jabal, bi sunnati rasulih, dengan sunnah Rasulnya.
Lalu kata Nabi, fa in lam tajid, kalau juga dalam sunnah Nabi belum tidak kamu dapatkan, apa yang akan kamu lakukan? Kata Mu'adz bin Jabal, ajtahidu ra'ayyaku, berijtihad dengan pikiranku berdasarkan kaedah-kaedah yang benar. Kata Mu'adz bin Jabal, apa kata Rasulullah? Laqad waffaqallahu rasulillah. Allah telah memberikan taufik kepada utusan Allah. Mu'adz bin Jabal. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah terkait dengan manaqibnya Mu'adz bin Jabal, terkait nanti hari kiamat. Kata Rasulullah, ya'ti Mu'adzun yaumal qiyamati amamal ulama biratwatin. Mu'adz bin Jabal nanti akan datang di hari kiamat, itu berdiri di depan para ulama, jaraknya dengan jarak yang sangat jauh. Itu kalimatnya apa? Mu'adz bin Jabal nanti berdiri di padang mahsyar di hadapan para ulama, tapi jaraknya sangat jauh sekali dengan ulama. Saya membayangkan kalau dengan ulama saja jarak, itu Mu'adz dengan kita kira-kira bagaimana ya? Kita saking dapat barisan paling belakang, nggak kelihatan itu Mu'adz, nggak kelihatan. Lantas bagaimana dengan Rasulullah? Kalau Mu'adz saja jauh di depan nggak kelihatan, bagaimana dengan Nabi? Orang Nabi mesti lebih unggul daripada Mu'adz, benar. Ini Mu'adz saja jauh dengan para ulama saja. Mu'adz ketika berdiri itu jauh posisinya, enggak kayak kita saf salat Pak. Mu'adz di depan, di belakangnya para ulama, enggak, jauh. Ratwah artinya masafah tawilah dalam bahasa Arab, jaraknya jauh. Itu dengan ulama. Mau dengan kita bagaimana ya? Di mana Mu'adz, di mana kita? Nanti di padang mahsyar. Bagaimana timbangannya Mu'adz, bagaimana timbangan kita nanti di padang mahsyar? Lantas bagaimana dengan syafaat Rasulullah? Bagaimana dengan air Al-Kautsar yang dijanjikan oleh Nabi nanti di padang mahsyar? Bagaimana? Jadi ini perlu kemudian menjadi sebuah pemikiran bagi kita bahwa ibadah itu adalah media terbaik untuk kita kemudian dekat dengan Allah. Sesibuk apapun, ibadah tidak ada tawar-menawar. Saya ulangi, sesibuk apapun, ibadah bukan ruang negosiasi. Karena hanya itu yang tersisa antara kita dengan Allah. Tanpa itu apa yang tersisa, Pak? Apa yang tersisa, Pak? Betul. Itu yang tersisa. Maka oleh sebab itu, di antara ibadah yang paling istimewa adalah sholat. Kenapa paling istimewa? Karena di dalamnya ada satu gerakan yang sangat dicintai oleh Allah. Karena simbol penghambaan yang absolut. Apa itu? Sujud. Maka kata Nabi, kalau mau ketemu dengan aku nanti, menemani aku di surga, kita duduk-duduk. Kalau bahasa kita di dunia, kita duduk-duduk. Kalau bahasa kita di sini sama ngopi bareng, Pak. Nanti di surga tapi ngopi barengnya, Pak. Ada nabinya. Bahkan sebelumnya dapat syafaat lagi dari Rasulullah. Tolong bantu aku, kata Nabi. Bantu aku satu saja, kata Nabi. Perbanyak sujud. Itu saja. Dan sujud yang terbaik adalah sujud di dalam sholat. Ustaz, saya kadang-kadang gak punya waktu untuk sholat karena mungkin masih di jalan, atau mungkin di kantor lagi banyak kerjaan. Saya cuma punya spare waktu sekitar 5 atau 7 detik saja. Gunakan sujud biasa, sujud syukur. Ya, kira-kira kenikmatan apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Gunakan itu sebagai alasan untuk takbir Allahu Akbar, sujud ke lantai. Atau kalau perlu buat alasan untuk bisa sujud.
Apa buat alasan baca ayat-ayat yang ada sujudnya atau yang disebut dengan ayat sajadah atau ayat tilawah? Supaya apa? Supaya kita bisa sujud tilawah. Ini coba tanya bapak-bapak, siapa di antara kita yang sudah sujud dan selama hidup sujud syukur atau sujud tilawah di luar sholat satu kali saja? Jangan diangkat tangannya Pak, saya tanya nggak diangkat tangan. Bapak jawab sendiri saja, nanti ketahuan sama yang lain. Coba Bapak tanya sama diri masing-masing, siapa di antara kita semua yang duduk di majelis hari ini yang pernah sujud di luar sholat, baik itu sujud syukur atau sujud tilawah, hanya satu kali saja seumur hidup, satu kali saja, nggak banyak Pak, satu kali aja. Di kalangan para sahabat Nabi, itu ada sahabat itu yang digelar as-sajjad. Digelar as-sajjad. Kenapa digelar as-sajjad? Saking rajinnya sujud. Muter-muter sujud Pak, sering sekali sujud. Sampai-sampai sahabat Nabi menggelarnya dengan as-sajjad, ahli sujud. Ahli sujud. Kita harus cari juga di satu di Pondok Bambu ini, siapa orang yang bisa kita kasih nama as-sajjad. Minimal satu saja. Sujud nggak mesti di dalam sholat, bahkan sujudnya di luar sholat. Saking seringnya. Baik. Waqila, dan disebutkan inna aqraba ma yakunul abdu minallahi ta'ala ay yakuna sajidan. Disebutkan bahwasanya tempat yang paling istimewa bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah saat dia sedang melakukan sujud. Maka kalau sujud jangan pakai kilat khusus, tahan sujud itu. Di dalam sholat itu hanya dua tempat saja yang tidak boleh berlama-lama. Dia hanya berdiri dan duduk sebatas dengan bacaan doa yang diajarkan. Apa dua tempat itu? Satu, i'tidal. Dua, duduk antara dua sujud. Dua itu saja, itu nggak boleh berlama-lama. Dia berdiri hanya sesuai dengan bacaan doa. Habis doa turun. Duduk antara dua sujud, doanya selesai, turun. Nggak boleh berlama-lama. Dia hanya untuk baca doa. Nggak boleh berdoa yang lain. Tapi kalau urusan sujud sama ruku sampai putih. Ini jidat kita, kalau orang hitam kulit hitam sampai putih, kalau orang putih sampai hitam. Silakan. Dan sholat terbaik bagi kita nih, kemarin sudah kita sebutkan kan, amalan yang terbaik adalah amalan yang tersembunyi. Lakukan tuh sholat tahajud malam ini, bangun sendiri. Ustaz, saya nggak kuat lagi lama-lama, udah 2 rakaat, nggak usah pakai lama-lama, 2 rakaat saja, seperti sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat saja, sholat tahajud. Mau pakai cepat juga nggak apa-apa. Kalau perlu, kalau memang nggak sanggup karena saya sudah uzur Ustaz, udah nggak usah pakai baca ayat Al-Quran. Kalau perlu waladhdallin amin, udah Allahu Akbar langsung ruku, nggak usah panjang-panjang. Cukup pakai di sujud saja lamain. Yang lain mah seala kadarnya, yang penting rukun tumakninahnya sudah dapat. Ruku dapat tumakninah, i'tidal dapat tumakninah, duduk antara dua sujud dapat tumakninah, udah lumayan, udah mantap. Pokoknya sholatnya sah. Tapi giliran sujud cukup lamain aja di situ. Kalau memang kira-kira nggak sanggup, entah karena sakit, entah karena kedinginan, apalagi sekarang musim hujan, begitu saja, lamakan di sujud. Dan kalau sholat tahajud 2 rakaat, sujudnya kan 4. Ya kalau enggak sanggup 4, ambil 2. Enggak sanggup 2, ambil 1. Gunakan sujud sebagai media untuk ngomong-ngomong dengan Allah. Bahasa kita hari ini, gunakan sujud sebagai media curhat. Berapa banyak di antara kita curhat di media sosial? Status A, status B, status C. Curhat tentang kita, curhat tentang istri, curhat tentang anak, curhat tentang teman, sampai curhat tentang orang di jalan. Saban hari. Kenapa nggak gunakan sujud untuk bercurhat? Kita curhat dengan Allah.
Curhat dengan Allah. Bahkan boleh bicara apa saja. Yang penting seakan-akan kita bicara dengan Allah. Yang penting kalau pakai bahasa Indonesia tidak disuarakan. Ya Allah, Engkau Maha mendengar ya Allah. Aku hanya ingin berbicara kepadamu ya Allah, karena aku hanya kepadamu tempat aku mengadu ya Allah. Yang lain hamba-hambamu belum tentu mau mendengarkannya ya Allah, tapi Engkau pasti mau mendengarkan. Ngomong kayak begitu dalam sujud silakan. Tapi jangan diucap pakai mulut, jangan sampai terucap. Kalau terucap batal sholatnya. Karena sholat tidak boleh kecuali pakai bahasa Arab. Jadi ngomongnya bagaimana? Dalam hati. Curhat dengan Allah. Sepuasnya curhat dengan Allah. Pak, manusia itu terkadang marah ketika diminta bantuan oleh manusia yang lainnya. Sekali kita datang, mungkin dia masih iya. 2 kali kita datang, iya. Katakanlah 3 kali masih iya. 4 kali udah mulai berubah air mukanya. Ini orang datang terus nih. Apaan sih? Ya kan? Tapi sebaliknya, Allah justru sebaliknya marah kalau kita tidak minta. Allah marah kalau kita tidak mengadu. Allah marah kalau kita tidak bercerita. Allah marah kalau kita tidak melapor. Itu bedanya Allah dengan makhluknya. Tapi kan sering di kita kalau punya masalah ngadunya ke siapa? Ke Allah atau ke hambanya Allah? Itu masalahnya. Nah itu yang jadi gunakan media sujud. Lalu dalam Al-Quran itu ada ayat begini. Di akhir surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, mendekatlah. Kenapa kata sujud dan mendekat digabung 2? Kenapa? Kalla la tuta'hu wasjud waqtarib. Kenapa kata sujud dan kata mendekat digabung? Karena sujud media terbaik untuk mendekat. Saya ulangi, sujud adalah media terbaik untuk mendekat. Maka dipanggil oleh Allah, wasjud waqtarib, diperintahkan langsung sujud dan mendekat. Di dalam ayat yang lain disebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka itu ada bekas dari sujud. Ada bekas sujud. Ada yang mengatakan bekas sujud itu talaknya menjadi hitam. Kita jawab bukan. Talak jadi hitam kalau saya ambil batu, saya putar-putar begini hitam juga. Betul kan? Jadi bukan itu tanda sujud. Tanda sujud itu adalah bekas yang akan terlihat pada mahsyar nanti. Semua orang tahu kalau dia ahli sujud. Semua orang tahu ini ahli sujud. Begitu dia dipanggil, semua orang akan terperangah. Dipanggil oleh Allah menghadap untuk dihisab. Semua orang akan terperangah. Karena apa? Karena semua orang tahu dia ahli sujud. Dan sayangnya, orang-orang yang tidak ahli sujud, dia akan berkata pada dirinya, andaikan aku seperti dia dulu di bumi. Tapi sudah kadung terlambat. Kenapa kadung terlambat? Karena sudah tidak ada sujud di padang mahsyar. Di padang mahsyar hanya mempertanggungjawabkan sujud. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari hadisnya Imam Muslim dari Abu Hurairah, idza qara'a ibnu Adam sajdah. Kalau anak Adam membaca ayat sajdah yang saya sebutkan ada 14 tempat. Ulama berbeda pendapat memang. I'tazala syaitan yabki. Nih, semoga nanti siapa yang jadi imam boleh itu kita praktek nanti. Apa mau rakaat kedua, rakaat ke-1 malam ini boleh kita praktek sujud tilawah. Siapa tadi imam? Ya, praktek ya. Sujud tilawah, baca surah Al-Alaq. Dibagi 2 aja surah Al-Alaq itu. Baca setengah di rakaat pertama, setengah lagi di rakaat kedua. Sujud, turun kita rame-rame. Tapi dikasih tahu dulu jamaahnya, jangan kagok. Nanti begitu kita sujud, ini masjid Pondok Bambu udah mulai sholat bid'ah.
Ya, jadi dikasih tahu dulu. Ya, begitu wasjud waqtarib, kita sujud tilawah. Kata Rasulullah, pada saat dibacakan surah ayat atau ayat sajadah, lalu orang yang membacakan ayat sajadah itu melakukan sujud, apa yang terjadi? I'tazala syaitan yabki. Syaitan lari terbirit-birit sambil menangis. Syaitan lari terbirit-birit. Siapa syaitan yang dimaksud dalam hadis? Iblis. Hamba yang dulu ada di dalam surga disuruh sujud tapi dia tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong dengan perintah Allah dan dia termasuk yang orang-orang kafir. Kata Allah terkait dengan iblis. Apa kata syaitan ketika dia lari dalam kondisi menangis? Ya wailah, oh celakanya aku. Umaru hada bis sujud, umira hada bis sujud, fasajada falahul jannah. Orang ini diperintah sujud oleh Allah, dia sujud, dia berhak dapat surga. Wa umirtu ana bisujud, sedangkan aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Fa asaitu faliyan nar, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah karena enggan untuk sujud, maka aku ditetapkan untuk jadi penghuni neraka. Itu kata iblis. Jadi orang yang salat membacakan ayat sajadah lalu turun untuk sujud sajadah, itu akan membuat iblis yang datang mengganggu lari terbirit-birit sambil berkata, oh celakanya diriku, hamba ini diperintahkan sujud, dia sujud, maka dia berhak terhadap surganya Allah. Sedangkan aku diperintahkan sujud, aku malah bermaksiat, aku enggan melakukannya, maka aku berhak untuk nerakanya Allah. Itu kata iblis. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Artinya apa? Sujud bisa membuat iblis nangis. Iblis nangis, Pak. Iblis nangis. Itu ibadah sujudnya kita. Maka coba kalau Bapak sering-sering iblis, susah iblis masuk ke dalam rumah. Kenapa? Malas dia masuk. Kenapa? Nangis terus bawaannya. Malas aku masuk ke rumah itu. Kenapa? Bawaan pengen nangis terus. Kenapa? Sujud terus orangnya. Nggak betah setan di situ. Kenapa? Orangnya ahli sujud. Sujud terus bawaannya. Nah, oleh sebab itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan semangat dan kekuatan untuk melakukan sholat, dan diberikan semangat serta kekuatan untuk melakukan sujud dengan cara yang khusyuk. Arti khusyuk tidak terburu-buru, tenang, dan manfaatkan ibadah sujud dengan sebaik-baiknya. Kalaulah imam sujudnya tidak lama, karena kita tidak boleh sujud sendiri dalam kondisi yang lama. Kalaulah imam sujudnya tidak lama, kita ikuti durasinya sesuai dengan durasi imam. Tapi kita boleh menambahkannya sendiri setelah sholat fardu. Ketika setelah sholat fardu, manfaatkan untuk sujud dengan, kalau tadi kayaknya kurang lama, lamain pada saat sholat sunnah. Ketika sholat sendiri, tadi sholat fardu nggak lama, imamnya tidak terlalu lama. Kenapa imamnya tidak terlalu lama? Karena di belakang ada orang sakit, di belakang ada orang tua, di belakang ada orang yang uzur, di belakang ada orang yang lemah. Tidak semuanya lututnya kuat, maka imam kemudian tidak melamakan sholatnya. Kita yang pengen sujudnya lama, mungkin dalam hati, karena saya pengen sujudnya lama, lakukan setelah sholat fardu. Pada saat sholat sunnah, manfaatkan kesempatan itu untuk sujud. Jangan buru-buru, manfaatkan. Kalau nggak bisa di 4 sujud, kalau kita sholat sunnahnya 2 rakaat, ada 4 sujud. Kalaupun tak bisa kita lakukan di 4-4-nya, gunakan 1 saja. Ambil 1 sujud. Saya pernah ceritakan di majelis ini bagaimana sujudnya Rasulullah SAW. Rasulullah dilihat oleh salah seorang sahabat Nabi ketika dia sedang tawaf di kota Mekah. Di 1 putaran ketika dia mulai dari Hajar Aswad, Nabi itu sujud. Begitu dia menyelesaikan 1 putaran, dia masih lihat Nabi itu masih sujud. Dia sambung ke putaran kedua, selesai putaran kedua, dia masih lihat Nabi sujud. Bahkan dia selesaikan 7 putaran, Pak, Nabi masih sujud, belum bangun. Itu sujudnya Nabi.
Luar biasa. Semoga kita menjadi ahli sujud. Terakhir disebutkan di sini wa yurwa an Ali bin Abdullah bin Abbas, diriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas annahu kana yasjudu fi kulli yaumin alf sajdah, bahwa Ali bin Abdullah bin Abbas ini cucunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Cucunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau dalam sehari semalam itu sujudnya 1000 kali, Pak. Sujudnya berapa? 1000, Pak. Wa kanu yusammunahu sajjad, sampai orang-orang pada masa itu menamakan beliau dengan as-sajjad, ahli sujud. Diriwayatkan juga dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz khalifah yang luar biasa pada zamannya Bani Umayyah. Kata Umar bin Abdul Aziz, annahu la yasjudu illa 'ala turab. Beliau tidak mau sujud kecuali di atas tanah. Kenapa, Pak? Bukan berarti kita sujud di atas sajadah ini tidak sah. Kenapa? Karena sujud media pengabdian dan memandang diri itu hina. Maka dengan sujud di atas tanah, beliau merasa bahwa dirinya telah terangkat hina. Karena sesuatu yang datang dari tanah kembali dari tanah, apa yang mau disombongkan? Maka beliau tidak mau sujud kecuali di atas tanah. Dan itu dilakukan 1000 kali dalam satu hari. Maaf, itu terkait dengan Ali. Dan dilakukan oleh Umar. Padahal Umar bin Aziz itu ada istananya kan? Khalifah bukan, Pak? Presiden bukan, Pak? Ngapain sujud di tanah? Pampres-presnya saja ada. Apalagi masa daulah Bani Umayyah itu sudah kaya kaum muslimin. Istananya saja bahkan sudah terbuat dari emas. Di setiap pojokan istana itu sudah ada permadani yang terbuat dari sutra. Itu istananya, Pak. Tapi beliau sujud di atas tanah, tidak mau sujud di tempat-tempat yang indah, supaya beliau terlihat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaulah kita mungkin tidak sampai melakukan hal tersebut di atas tanah, ya perbanyak saja sujudnya, lalu kemudian manfaatkan supaya sujud kita itu bernilai indah, bagus, dan dinilai istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan sujud dengan sujud salat, atau kalau kemudian di luar salat boleh gunakan media sujud sahwi, media sujud syukur dan media sujud tilawah. Di dalam salat juga selain sujud rukun juga bisa kita gunakan sujud tilawah pada saat kita membaca ayat. Tidak salah, di antara kita semuanya kayaknya hafal dah surat Al-Alaq, betul nggak, Pak? Hafal ya? Tapi janganlah Bapak yang nggak hafal kemudian waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim wasjud waqtarib sujud. Nah, itu juga nggak benar. Itu juga nggak benar, cuma di situ saja. Jadi hafallah sedikitlah surah Al-Alaq itu. Kalau tak hafal seluruhnya, hafal dari kalla innal insana la yatgha. Itu supaya bisa ketemu sujud tilawah. Silakan dipraktekkan di rumah. Nanti kita minta imam kita kalau bisa dipraktekkan, biar kita sholatnya ada sujud tilawah sesekali, sehingga nanti kedepannya mungkin bisa sering dimanfaatkan ilmu ini, karena ilmu ini bisa membuat iblis menjadi sedih, ya, jadi sedih. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu 1 menit, saya akhiri saja. Insyaallah nanti kita tanya jawab, atau mungkin ada yang bertanya satu pertanyaan. Cukup ya? Iya, tapi jangan panjang-panjang pertanyaannya, Pak. Waqtarib, asbabun nuzulnya. Itu saya belum bisa jawab, Pak, karena saya harus lihat kitab tafsirnya. Tidak saya hafal untuk asbabun nuzul. Insyaallah. Baik, saya kira itu saja. Tidak saya buka lagi kita tanya jawab karena kita mau sholat isya. Terakhir, Pak, mari sama-sama kita pasang niat. Kita pasang niat kepada Allah supaya kemudian
ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kemudian dijadikan sujud kita menjadi sujud yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.